Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'da, hadirin jamaah salat zuhur musalla al-Kautsar yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru saja kita menyelesaikan tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, salat zuhur berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita akan lanjutkan kajian pada kesempatan siang hari ini dalam kajian kitab Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca kitab surat al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan materi yang nanti akan kita bahas betul-betul akan mendatangkan kemanfaatan dan kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sultan al-Syekh al-Alim al-Alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Hadirin jemaah berbahagia, kita sudah sampai hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan minha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu al-Hakim. Hadis yang baru saja saya sampaikan masih mengingatkan kepada kita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan kalimat ittaqullah. Hendaklah di antara kita selalu bertakwa di hadapan Allah. Takwa yang model kayak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis ini? Maka dalam kalimat selanjutnya Rasulullah mencoba ingin menjelaskan apa realisasi daripada takwa yang berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, ketika di antara kita diperintahkan untuk bertakwa di hadapan Allah, wa shallu khamsakum, hendaklah di antara kita shallu khamsakum, kerjakan, laksanakan, jalankan sholat yang 5 waktu. Pertanyaannya, mengapa kalau yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah ini sholat? Kita tahu bahwa sholat ini ada merupakan ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam keterangan hadis yang lainnya yang saya sampaikan, yang saya coba tulis, yang saya coba ambil dari salah satu kitab Syekh al-Alim al-Alama Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad di bab shalah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sahabat beliau bernama Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsi, yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada umatku adalah salat yang 5 waktu. Kemudian kata baginda Rasulullah, awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams, yang pertama nanti akan diangkat, yang pertama nanti akan dimunculkan dari amal-amal seluruh amal ibadah umatku adalah salat yang 5 waktu. Bahkan kata Rasulullah di hadis yang selanjutnya, wa awwal ma
yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsu. Yang nanti akan ditanya oleh Allah dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, yang akan Allah tanya kepada kita tidak lain tidak bukan adalah sholatnya. Maka pantas ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya jangan sekali-kali di antara kita meninggalkan sholat, terlebih manakala sholat kita tinggalkan dengan unsur kesengajaan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kitab yang lainnya saya coba membawa kitab karangan seorang ulama yang meninggal baru beberapa tahun yang lalu, Syekh Al-Alim Al-Amala, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitab Syaraf Al-Ummah Muhammadiyah, bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulli yawm 5 marrat hal yabqa min darnihi syai'un. Ketika sahabat mencoba bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa sih sebetulnya manfaat ketika orang melaksanakan sholat yang 5 waktu? Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ara'aitum, mengawali hadisnya dengan kalimat ara'aitum. Alif yang terdapat dalam hadis ini merupakan alif istifham, artinya alif yang mengandung unsur pertanyaan. Ara'aitum kalau dibahasakan anak-anak santrinya, onoto siro weruh kabeh, apakah kamu tahu semua? Ya, yang dimaksud dengan sholat yang 5 waktu itu adalah manakala di antara kita ini memiliki yang namanya sumur, yang ketika sumur ini ada di depan rumah kita, pada saat kita akan masuk ke rumah kita, kita masuk terlebih dahulu ke dalam sumur, kita bersihkan kotoran-kotoran kita bersihkan najis-najis yang ada dalam anggota tubuh kita bersihkan sesuatu yang ada dalam anggota badan kita, kemudian kita masuk ke dalam rumah. Kata baginda Rasulullah, kau bayangkan manakala engkau ingin masuk ke dalam rumah, sebelum kau masuk mandi terlebih dahulu kau mandi, bersihkan, bagaimana kondisi engkau? Kata sahabat, tentu kami dalam kondisi yang bersih. Itulah gambaran sholat yang 5 waktu. Artinya, kalau di antara kita, mohon izin, sholat yang 5 waktu ini kita tinggalkan, berarti 1 hari 1 malam di antara kita tidak pernah membersihkan dosa yang pada akhirnya kita selalu berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala di antara kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, fa insyaallah setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah, ketika dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Allah, yang tentu adalah min dzambis saghair, adalah dosa-dosa yang kecil, dengan kita melaksanakan ibadah sholat, fa insyaallah dosa-dosa kita akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan perontokan dosa yang ada dalam anggota tubuh kita, dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, suatu hari baginda Rasul mengajak sahabatnya Abu Dzar. Waktu itu di kota Makkah dalam kondisi yang musim dingin. Kemudian baginda Rasul berkata, dalam keterangannya, anna nabiyya kharaja zaman asy-syita wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghasbayn min syajar. Ketika beliau melewati salah satu pohon, karena dalam kondisi yang dingin pada waktu itu, maka pohon itu tanpa terasa berjatuhan. Ketika berjatuhan itu pohon, maka salah satu daripada daunnya itu diambil oleh baginda Rasulullah. Ketika diambil, ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu tentang pohon yang rontok yang aku pegang ini daunnya? Kata sahabat Abu Dzar, wahai baginda Rasulullah, itu pohon rontok disebabkan karena cuaca yang tidak memungkinkan. Apa kata baginda Rasulullah? Inilah gambaran manakala orang melaksanakan ibadah sholat di hadapan Allah, ketika dia punya salah-salah di hadapan Allah, ketika dia punya kekeliruan di hadapan Allah, ketika dia punya dosa di hadapan Allah, maka Allah akan merontokkan bagaikan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam keterangan hadis yang lainnya, baginda Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam salah satu hadisnya, apa kata beliau? Innal 'abda
idza qama yusalli ata bi dhunubiha kulliha fawada'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi fakullama raka'a aw sajada tasakhat anhu dhunubahu. Ketika orang sedang melaksanakan sholat, kemudian dia ruku di hadapan Allah, kemudian dia sujud di hadapan Allah, maka pada saat dia ruku, pada saat sujud, ketika dosa-dosa itu dikumpulkan di pundaknya, ketika dosa-dosa itu ditaruh, diletakkan di atas pundaknya, maka pada saat dia ruku, maka dosa itu sudah mulai berjatuhan di antara anggota tubuhnya dan dibersihkan oleh Allah. Pada saat dia sedang sujud, maka seluruh kesalahan-kesalahan itu akan ditumpahkan lewat sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Maka pantas ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam keterangan hadis yang baru saja kita baca, bahwa siapa saja di antara kita yang sudah mengaku bertakwa di hadapan Allah, jangan sekali-kali kita tinggalkan yang namanya sholat yang lima waktu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab namanya kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa baginda Rasulullah menjelaskan tentang apa sih manfaat ketika di antara kita melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Hadis ini begitu panjangnya, saya coba tidak tulis semuanya, tapi yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Apa kata baginda Rasulullah? Man hafadha ala sholati akramallah bi khamsi khisali. Man utawi sapan wong iku hafadho ngreksa sapa man ala sholati ing atase salat, akramahu mongko bakal mulyaake iman sapa Allah Gusti Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 piro-piro pekerti. Ini paham apa buatan kita ini? Oh buatan ini, nanti buatan mau kalau terjemahkan dengan bahasa kita. Kata baginda Rasul, siapa di antara kita yang menjaga sholat dengan sebaik-baiknya? Artinya menjaga sholat itu bukan melulu kita melaksanakan sholat itu yang 5 waktu, tetapi pengertian menjaga ini menjaga rukunnya, menjaga perkara-perkara dari yang membatalkan sholat, menjaga sunnah-sunnah dalam sholatnya, menjaga perkara-perkara yang makruh dalam sholatnya. Artinya dia melaksanakan sholat mencoba untuk sesempurna mungkin. Ya, man hafadha ala sholati, siapa saja di antara kita yang menjaga sholat 5 waktu, artinya menjaga itu dengan menjaga rukun-rukunnya, artinya melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan sesungguhnya. Ya, kalau sholat yang tanpa diawali dengan wudu sudah pasti dalam kondisi yang tidak sah, kecuali diganti dengan tayamum. Pelaksanaan tayamum ada syarat-syarat tertentu. Nggak boleh ketika kita dalam kondisi yang sehat tanpa ada udzur syar'i, kemudian air masih banyak, kita ambil tayamum, la yasihhu sholatuh, nggak sah sholat kita. Ya, kecuali kalau memang dalam kondisi yang air tidak ada, atau air ada kita dalam kondisi yang sakit. Yang sakit ini kalau kata dokter, mohon maaf Pak, untuk sementara waktu Bapak jangan kena air dulu, karena berdasarkan hasil diagnosa yang baru saja check up, kalau Bapak terkena air akan mengakibat seperti ini. Yang menyampaikan itu adalah pakar sesuai dengan disiplin ilmunya, bukan karena kayaknya gua kalau kena air nggak enak nih. Menurut kita beda. Ada referensi yang jelas yang sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sudah dokter spesialis mengatakan bahwa Bapak untuk sehari ini jangan sampai terkena air, artinya terkena itu terbasuh, kalau belum no problem, maka kita ikuti aturannya. Kalau memang itu disampaikan oleh pakarnya, walaupun ada air, kemudian kita ambil itu yang namanya wudu dengan penggantian tayamum, maka sholat kita menjadi sah. Tapi kalau ada tanpa sebab, la yasihhu sholatuhu, nggak bakal sah sholat kita. Hadirin yang berbahagia, apa kemuliaan yang pertama yang Allah berikan manakala di antara kita melaksanakan sholat di waktu dengan sebaik-baiknya? Al-awwal, yang pertama, yurfa'u anhu dhayqul 'aish. Allah akan hilangkan, Allah akan angkat kesusahan dalam kehidupan kita. Ustaz, tetangga saya sebenarnya rajin tapi kayaknya hidupnya susah. Bukan karena sholat yang salah, bisa jadi ketika dia melaksanakan sholat ini belum benar. Bagaimana tata cara wudhu yang baik, bagaimana melaksanakan ibadah yang baik. Mungkin ketika dia mau sholat saking terburu-burunya, ketika dia melaksanakan wudhunya tidak sempurna.
Apa bukti tidak sempurnanya? Ketika dia niat dengan kalimat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhanillahi ta'ala, mukanya sempurna. Cuman karena saking buru-burunya ketika dia ambil itu yang namanya air untuk membasuh kedua belah tangannya. Kan dalam keterangan kitab fikih kan rukun wudu yang jumlahnya ada 6 itu. Yang kedua adalah di sana jelaskan, yang ketiga adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua belah tangan sampai sikut. Artinya kalau sampai itu maka batas akhirnya sikut, lebih no problem, enggak sampai enggak sah. Berapa banyak di antara kita yang terkadang kita pakai baju yang menurut kita dulu sayang baju mahal, istri jahitnya sampai 450.000. Kalau di gunung begini kan ujung-ujungnya nanti kendor. Kalau sudah kendor, aduh, nanti dipakai lagi nggak enak nih. Ngeliat kanan kiri nggak ada orang, nggak ada orang inilah. Akhirnya apa? Ketika basuh tangan, cuma ujungnya doang. Ya, cuma ujungnya doang. Ya, atau nggak begitu misalnya takut ini diambil air, cuma ini kan ujungnya nggak sempurna. Ya, bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sementara dasar awalnya ketika dia syarat untuk melaksanakan sholat yang sempurna, wudunya saja udah nggak sah. Belum lagi kalau mau izin, ketika kita membasuh kedua belah kaki, berapa banyak di antara kita yang tidak terkontrol di belakangnya? Ya, karena bicara tentang membasuh kedua belah kaki itu, ya, wa mashur rijlaini ma'al ka'baini dalam keterangan ilmu fikihnya, membasuh kedua belah kaki hingga mata kaki. Nah, yang mata kaki itu mau izin, yang rawan tuh di belakang itu. Yang terkadang kita karena membasuhnya tidak kontrol, cuman ibaratnya kaki ini ada air, cuman kita ya tidak pernah kita balikkan kaki kita, yang pada akhirnya tidak terkena basuhan air. Kalau ini sampai tidak terkena basuhan air, Pak, ya nggak sah sholat kita. Apa sebab? Karena wudunya udah nggak sah. Ya, bacaan kita luar biasa, saking hebatnya usulinya, usul fardhon maghribi, saking fasihnya. Tapi ketika wudunya sudah tidak sempurna, la yasihhu sholatu, nggak bakal sah sholat kita. Nah, kembali apa yang saya sampaikan. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, mereka yang akan mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah. Yang pertama adalah akan diberi ketenangan dalam kehidupannya ketika dia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu di waktu kita melaksanakan sholat. Maka dari itu mengapa baginda Rasulullah SAW lewat peristiwa yang luar biasa, maha dahsyatnya Isra dan Mi'raj, Allah panggil langsung baginda Rasul tanpa melalui perantara siapapun ketika menghadap Allah. Karena ini sholat kehidupan yang sangat luar biasa, sehingga ketika di detik-detik akhir baginda Rasul akan meninggal dunia, salah satu ucapan yang keluar dari mulut beliau yang indah, lisan beliau yang mulia, ada kalimat alaikum bis-sholat. Kalau bahasa gampangnya, jangan sampai di antara kita meninggalkan tuh yang namanya sholat. Rasulullah tidak pernah berpesan alaikum bil hajj, jangan sampai tinggalkan haji. Alaikum bis zakat, jangan sampai tinggalkan zakat. Tidak. Yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah ketika akan meninggalkan dunia yang fana ini, kalimatnya adalah alaikum bis sholat, jangan sampai di antara kita meninggalkan sholat. Hadirin, mari kita masing-masing introspeksi diri. Manakala kehidupan kita pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, yang pertama kata baginda Rasulullah, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat manfaat yang pertama adalah Allah akan hilangkan kesusahan hidup di dunia ini. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabal qabri. Orang yang melaksanakan sholat, maka ketika nanti dia dimasukkan ke dalam kubur, fa insyaallah dia akan diangkat, diringankan, dihilangkan dari yang namanya siksa kubur. Apa sebab? Karena sholat ini dalam keterangan hadis yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang nanti Allah Azza wa Jalla pertanyakan kepada kita manakala nanti kita sudah meninggal dunia, sholat kita. Yang tadi awal saya sudah sampaikan. Ya, idza sulha sulha sa'iru amalihi wa idza fasada fasada sa'iru amalihi. Kalau ibadah sholat kita udah bagus, kalau ibadah sholat kita udah baik, maka seluruh amal ibadah yang lainnya pun pasti akan menjadi bagus. Kenapa? Cerminan kebagusan dan kebaikan
ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari bercermin pada bagaimana sholat yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, manfaat yang kedua yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah rufi'a an min azabil qabri. Allah akan hilangkan, Allah akan angkat yang namanya azab kubur. Hadirin, nggak bosan saya sampaikan, kalau sampai ada di antara kita yang sampai saat sekarang belum pernah percaya tentang azab kubur, yuk perbanyaklah kita beristighfar. Artinya bagaimana? Azab kubur yang Allah berikan kepada manusia dahsyatnya luar biasa. Dalam kitab Ad-Daqaiqul Akhbar, ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ketika siksaan kubur itu terjadi? Ya, kata Rasulullah SAW, tidak pernah akan terbayangkan dalam kehidupan kita. Jenazah Air Asia dengan nomor pesawat penerbangan G8501 yang beberapa hari ini ditemukan sudah dalam kondisi yang hancur, tidak dikenali lagi. Kadang-kadang kita bertanya sambil bercanda, mana dia sih kayaknya nanti kalau diketemukannya belakang begitu, mereka udah nggak pakai dipukulin lagi. Emang kalau nggak dipukul udah hancur sendiri. Hadirin, zahirnya hancur di dunia. Semuanya tergantung bagaimana amal ibadah kita waktu di dunia. Kadang-kadang kita sering bertanya, emang kalau yang namanya orang mendapatkan siksa itu nanti terasa? Ya, pernah suatu hari ada seorang santri nanya sama kiai, kan kalau yang namanya manusia itu kan diciptakan dari tanah, yang kita lihat adalah berbentuk badan atau jasad. Bagaimana nanti ketika manusia sudah diambil ruhnya, kemudian tidak pernah akan berbentuk anggota tubuh jasad lagi, kemudian dia merasakan sakitnya. Ya, apa kata si kiai tadi? Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian dipanggil itu santri, kan katanya kalau kulit bersentuhan kulit nggak mungkin akan sakit, api bersentuhan api tidak mungkin akan merasakan sakit. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si kiai tadi? Dipanggil itu yang murid, nggak banyak dilakukan. Akhirnya telinganya disentil dengan tangan kanannya. Ketika disentil ditanya, bagaimana sakit? Loh, ini kan daging ketemu dengan daging. Ya. Artinya bahwa ketika nanti manusia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak ada yang nggak sakit. Semuanya pasti akan merasakan sakitnya. Cuman sayangnya Allah kepada kita sebagai umat baginda Rasul, tidak Allah perdengarkan itu. Sayangnya Allah kepada kita sebagai umat yang terakhir, tidak Allah realisasikan bagaimana hebatnya orang yang mendapatkan siksaan dari Allah. Ya, andai kata Allah wujudkan siksaan manusia-manusia yang ada di dunia ini, Pak, nggak usah yang namanya dekat-dekat manusia yang terjauh yang dimakamkan di negeri-negeri yang terjauh. Ketika mereka mendapatkan siksa dari Allah, kita nih yang lagi kumpul di Musala Al-Kautsar di Pertamina Pusat, kedengaran. Kalau sampai ini diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sami'al insana la sa'iqa. Andai kata manusia dengar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mampu, nggak ada orang yang berani meninggalkan salat. Ketika muadzin sudah panggil dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dimanapun kita berada, kita bergegas. Kenapa? Dia terpayung bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan memang tidak Allah wujudkan di muka bumi. Apa tujuannya? Biar kita ini berlomba untuk mencari kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap ada orang yang meninggal dunia, dia tidak pernah melaksanakan sholat, kemudian langsung dimunculkan oleh Allah, tidak tengkoraknya, yang hancur berantakan, nggak ada yang berani orang berbuat maksiat. Itulah kehidupan yang sekarang ini kita mencoba meraih. Bagaimana di antara kita pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, semuanya tergantung bagaimana amal ibadah kita. Jadi kembali yang saya sampaikan, bicara tentang azab kubur sangat luar biasa. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah, beberapa Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan kepada kita, ketika anggota tubuh sudah dihancurkan oleh malaikat-malaikat yang ada, maka dengan izin Allah, itu anggota tubuh akan menjadi satu lagi, dihancurkan lagi, menjadi terus seperti itu. Ya, bagaimana kondisi menghancurkan anggota tubuh manusia? Hal yang mustahil bagi manusia tidak pernah akan mustahil bagi Allah. Dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang sekitar ayat 20-an ke sana, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyebutkan kepada Nabi Allah Musa, ketika Nabi Musa umatnya berkata, "Hai Nabi Musa, apakah Tuhanmu mampu mengumpulkan yang namanya jasad-jasad yang sudah dalam kondisi terpotong-potong, basah turah terbelah menjadi jauh?" Kata Allah Azza wa Jalla, "Hai Musa,
Coba kau ambil seekor burung, kemudian kau potong itu burung, kau cacat, ya itu yang namanya burung, menjadi beberapa bagian. Kau lempar yang satu di gunung api, yang satu terus dipisahkan jauh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu burung yang tidak terpisah bisa menjadi satu. Hal yang tidak pernah mustahil bagi Allah, hal yang tidak pernah sulit bagi Allah. Artinya, kalau selama ini memang para korban-korban belum diketemukan oleh para tim SAR, entah mereka kemana, yang terpisah dan sebagainya, nanti ketika mereka sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya pasti akan mendapatkan ganjaran sejauh mana mereka ibadah di hadapan Allah. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, harapan kita mudah-mudahan dengan kita selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah akan bebaskan kita, Allah ringankan kita dari yang namanya siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata baginda Rasul, manfaat orang yang melaksanakan sholat adalah wa yu'tihullah kitabahu biyamin. Allah akan berikan nanti kita buku catatan itu dari tangan yang sebelah kanan. Ini isyaratnya, adresnya. Kalau kita dikasih buku catatan dari sebelah kanan, berarti amaliyah kita adalah amaliyah yang baik. Kalau kita nanti diberikan dari arah yang sebelah kiri, jangan Anda bertanya ketika, Ustaz, bagaimana kalau saudara kita yang ketika di dunia dia lahir dalam kondisi cacat, tidak punya kedua tangan, apakah dia nanti mampu untuk mengambil itu yang namanya buku catatan? Hadirin, sekali lagi bahwa ketika nanti di hadapan Allah, Allah sempurnakan akan anggota tubuhnya yang dia tidak pernah punya tangan disebabkan karena mungkin tidak punya tangannya karena asal, atau mungkin karena dipotong atau sebagainya. Nanti ketika menerima buku catatan semuanya dalam kondisi yang komplit. Maka isyarat tangan kanan inilah, kalau orang menerima buku catatan tangan kanan, berarti ini isyaratnya menjadi orang-orang yang baik. Insya Allah dengan kita kumpul di tempat ini, harapan kita nanti tangan kanan inilah yang akan menerima buku catatan kebaikan-kebaikan kita. Yang keempat, kata baginda Rasulullah, manfaat orang yang melaksanakan salat yang 5 waktu, wa yamurru 'ala syirat kal barqi. Ketika melewati yang namanya jembatan, bagaikan kilat. Hadirin, kalau sudah bicara tentang kilat kan tidak pernah ya mampu kita untuk sejauh apa kecepatan yang namanya kilat. Ya, sehebat apa itu yang namanya kilat. Artinya bahwa kalau nanti orang yang rajin sholatnya ketika mereka melewati yang namanya syirat, jembatan, yang jembatan itu tidak pernah kita terbayang kayak apa hebatnya. Bukan jembatan kayak Suramadu dulu, bukan kayak jembatan-jembatan flyover yang dibuat oleh para pemerintah kita, tidak. Itu jembatan nanti yang sering ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kayak apa itu gambaran yang namanya jembatan? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Memberikan satu gambaran saja. Ya, yang namanya jembatan syirat itu adalah ketika rambut satu masih dibelah 7, bukan dipotong. Kalau dipotong kita masih mampu, tapi kalau rambut satu dibelah, ya kalau dipotong bisa, tapi kalau sudah dibelah, jangankan dibelah 7, dibelah satu aja susah. Ya. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, ketika orang melewati yang namanya syirat, itu tajamnya syirat jembatan. Ketika kita kenal pedang-pedang yang paling tajam, ketika kita kenal alat-alat yang paling tajam di dunia ini, maka tidak pernah setajam itu yang namanya jembatan. Orang berjalan yang namanya menyeberangi syirat itu tergantung amal ibadahnya. Ada yang berjalan lewat kakinya, ada yang dia berjalan lewat tangannya, ada yang dia berjalan lewat pantatnya, ada yang dia berjalan terbalik. Semua tergantung amal ibadahnya. Dan hadirin tahu kan, perjalanan itu perjalanan yang tidak sebentar. Ya, perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun naik, 1000 tahun turun. Tahu kan, setengah hari di akhirat itu, bayangkan di dunia 500 tahun lamanya. Kalau 3000 tahun perjalanan, nggak pernah terbayang kayak apa kita berjalannya. Tapi insya Allah dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, janji baginda Rasulullah kepada kita, ketika kita melewati yang namanya syirat, yamurru 'ala syirat kal barq, maka nanti kita lewat bagaikan kilat yang menyambar. Baru di start, tahu-tahu sudah finish. Malaikat sampai tahajud berkata, siapa itu hamba Allah yang begitu cepatnya dia melangkah, yang begitu hebatnya dia berjalan? Malaikat berkata, oh, itu adalah jamaah yang aktif ketika mereka ada di dunia, yaitu jamaah sholat zuhur di musola Al-Kautsar yang ada di Pertamina. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kata baginda Rasulullah, apa manfaat orang yang melaksanakan sholat 5 waktu? Yang kelima adalah yadkhulunal jannah bil ghairi hisab. Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa ada banyak pertanyaan. Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa ada masalah. Allah masukkan ke dalam surga, bahasa mudahnya, tanpa banyak proses.
Insya Allah kita semuanya nih umat baginda Rasulullah yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Cuman masuk surganya ini tergantung. Kalau bahasa bercandanya kita ada KW-KW-annya, ada KW 1, ada KW 2, ada KW 3, ada KW 4. Ya, semuanya bakal masuk ke dalam surga. Orang mereka yang memiliki iman yang tipis saja nanti akan masuk ke dalam surga. Iman yang kecil aja masuk ke dalam surga. Cuman masuk surganya nanti, nunggu proses dulu. Nah kalau nunggu proses adanya di mana? Ngetemnya bukan di halte. Iya. Nunggunya bukan di ruang lobby. Di mana? Ya di neraka. Kan pernah saya sampaikan ketika orang Islam dengan Islam dia berdialog. Katanya orang Islam semuanya masuk surga. Buktinya ente ada di neraka masalah. Itu dia. Teman-teman saya dulu masuk surga, waktunya sembahyang dia sembahyang, saya enggak. Iya, waktunya sholat saya enggak. Tapi bakalan saya pasti masuk surga. Ya cuma kan di neraka dulu. Iya sih emang resikonya begini bagaimana sih? Ya udah lama. Wah penduduk surga udah masukkan, udah terakhir. Malaikat Ridwan ngomong, mohon perhatian kepada penduduk neraka yang memiliki iman yang tipis, siap-siap untuk masuk surga. Kata dia temannya ini, gua bilang juga apa? Gua kan masuk surga kan, walaupun udah bonyok kan intinya. Akhirnya makin berbahagia. Ketika sudah dikumpulkan, dicuci. Al-Quran jelaskan. Ya, dicuci itu nanti. Ya, dengan cara apa dicucinya hanya Allah yang tahu. Kita yang rajin ibadahnya sudah senang-senang di surga. Malaikat itu ngomong, malaikat Ridwan itu, tadi malaikat Malik yang ngomong, malaikat itu berkata, mohon perhatian kepada penduduk ahli surga, bahwa sebentar lagi akan masuk penduduk ahli surga yang paling buncit. Masuk, tidak pantas. Orang disuruh semua nggak pernah mau. Nah, tanda tuh. Ya, ketika masuk ya, lu kemana dulu mampir? Duh nyesel dah kalau gini. Hadirin, nanti nyeselnya nggak sekarang. Ya, nanti kita akan merasa ruginya nggak sekarang. Hadirin yang berbahagia, orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga pun ketika melihat nanti, karena tingkatannya ada beda, dia berkata, ya Rabb, kalau saya ketahuan begini walaupun di surga, tapi saya pengen kayak teman-teman yang lain itu lebih luar biasa. Kembalikan aku di dunia, nggak usah 2 hari, nggak usah sehari, nggak usah 3 jam, cukup 1 menit. Saya tidak pernah akan durhaka di hadapan engkau. Cuman sayangnya malaikat ngomong udah terlambat, coy, lebih ada tempat sudah. Nah mumpung nih di antara kita yang masih Allah panjangkan mungkin dalam keadaan sehat walafiat, jangan sampai di antara kita tinggalkan sholat yang waktu. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan sedikit. Jadi yang pertama, bagaimana realita atau realisasi orang bertakwa di hadapan Allah? Yang pertama, jangan sampai tinggalkan sholat. Yang kedua, wasumu syahrakum, puasa yang masuk dalam puasa bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wa'addu zakata amwalikum thayyibatan biha anfusakum, berzakatlah dengan harta yang bersih, karena itu akan menjadi penolong kita. Wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannah rabbikum. Yang keempat, yang selanjutnya adalah taatlah kita kepada para pemimpin kita, yang pada akhirnya ini yang menyebabkan nanti kita dimudahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu saja mungkin kajian pada kesempatan siang hari ini, bicara tentang bagaimana indahnya kita bertakwa. Kita berusaha semampu mungkin untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, saya dan semuanya tidak pernah sesempurna para baginda Rasulullah dan para sahabatnya, tapi minimal kita berusaha, kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaiknya. Kalau sudah kita laksanakan, insya Allah harapan kita cuma satu, di dunia kita bahagia, di akhirat pun mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah Ta'ala. Mari sebelum kita tinggalkan masalah yang kita cintai, kita angkat tangan kita di hadapan Allah seraya kita berdoa. Namun sebelumnya, kita pernah bosan kita membaca Fatihah, mudah dengan Fatihah Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan usaha kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang baik, Allah jadikan perusahaan Pertamina yang kita cintai perusahaan yang senantiasa mendapatkan keberkahan, kemajuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم افتح لنا فتوحا العارفين ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا لا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian insyaallah kita berjumpa pada bulan yang akan datang di setiap Rabu pertama
Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.